Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an lima yuhibbuhu wa yardah. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah tabaraka wa taala dengan limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala memberi kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa mengerjakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan mempelajari kalam Allah tabaraka wa ta'ala, tadabbur, tafakkur, berusaha memahami ayat-ayatnya yang mulia. Kita lanjutkan dalam pembacaan surat Yusuf. Ya. Terakhir sampai ayat berapa pembacanya? Coba ayat 23. Ayat 23. Wa huwal qatil. Maswai. Wastabaqal baba. Wa qaddat qamisahu min duburi wa alfaya badal bab.
ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyus jana adzabun alim. Terus wa in kana wa in kana qamisuhu min duburin fakadzabat minas sadiqi. Kaidakun ya, sampai selesai ayat pojok ya. Inna lanaroha ya, alhamdulillah. Setelah saudara-saudara Yusuf, mereka berhasil untuk membuang Yusuf, menjauhkan Yusuf dari ayahnya, dari Ya'qub alaihi salam. Lalu ya, waja'u Isa ayyabkun, mereka pulang di waktu Isya dalam keadaan menangis. Ya, mereka membuat sandiwara. Ya, saudara kakak-kakaknya Yusuf ini membuat sandiwara. Bagaimana caranya setelah mereka ya membuang Yusuf? Ya, mereka melepas bajunya Yusuf, kemudian dilumuri dengan bidamin kadib, yaitu darah palsu, itu darah binatang, bukan darahnya Yusuf, karena Yusuf dibuang ke dalam sumur. Ya, kemudian ya mereka dengan teganya membuang Yusuf yang masih kecil di waktu itu seorang diri di dalam sumur, kedinginan, demikian. Dan mereka pulangnya di waktu malam dalam keadaan menangis, dan tangisan ini adalah tangisan palsu, demikian. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak setiap tangisan itu adalah kesedihan. Ada tangisan yang sifatnya hanya kedustaan saja, hanya sebagai bentuk sandiwara, demikian. Ini yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf, demikian. Maka ketika mereka demikian
dan berhasil membuang Yusuf alaihissalam, maka bapaknya Yakub alaihissalam tidak percaya terhadap ucapan yang diucapkan oleh saudara-saudara Yusuf tentang alasan bahwasanya Yusuf dimakan serigala. Ya, dengan beberapa sebab. Yang pertama, ya, karena baju yang dibawa oleh saudara-saudara Yusuf ini yang berlumuran dengan darah tidak terkoyak, sedangkan mereka mengaku Yusuf dimakan serigala. Maka ini menunjukkan bahwasanya darah tersebut adalah darah palsu. Ini yang pertama. Ya. Seandainya Yusuf dimakan serigala, tentulah bajunya terkoyak, tapi tidak ada koyakan sedikit pun pada bajunya Yusuf. Yang kedua, ya, berkaitan tentang mimpi yang pernah diceritakan oleh Yusuf alaihissalam kepada ayahnya, bahwasanya dia melihat ada, ya, satu rembulan, yang melihat 11 bintang, kemudian melihat satu matahari dan satu rembulan sujud semuanya kepada Yusuf alaihissalam. Dan Yakub alaihissalam seorang nabi mengetahui tafsir mimpi tersebut, dan itu adalah mimpi benar, bahwasanya nanti Yusuf akan menjadi penguasa, akan menjadi, ya, tokoh besar, dan 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya, ya, dan satu matahari itu adalah ibunya, ya, satu bulan itu adalah bapaknya. Nanti akan datang kepada Yusuf melihat, ya, bagaimana Yusuf alaihissalam menjadi, ya, seorang bangsawan. Ini artinya Yusuf hidup sampai dewasa. Demikian. Tapi bagaimana mereka bercerita bahwasanya Yusuf mati dimakan serigala. Maka ayahnya pun, ya tidak percaya akan ucapan mereka. Maka Nabi Yakub alaihissalam beliau berkata, qad qala bal sawwarat lakum anfusukum amra. Ya, sungguh jiwa kalian telah menghias-hiasi perkara ini, yaitu kedustaan yang mereka buat. Fasabarun jamil, maka kata Yakub alaihissalam, maka kesabaran yang indah, yaitu yang dilakukan oleh Yakub alaihissalam adalah bersabar dengan musibah tersebut. Ya, musibah Yakub alaihissalam terpisah dari putra yang sangat ia cintai, sangat ia kasihi, yaitu Yusuf alaihissalam. Dan beliau sangat sedih, tapi beliau bersabar dengan kesabaran bagaimana? Sabarun jamil, kesabaran yang indah. Itu kesabaran tanpa disertai dengan caci maki, tanpa disertai dengan keluh kesah. Sedih, Yakub alaihissalam sangat sedih. Nanti disebutkan, ya, di ayat-ayat setelahnya, bahwasanya saking sedihnya Yakub hingga mata beliau buta, saking seringnya menangis. Ya, matanya menjadi putih dan buta, tidak bisa melihat. Ya, tapi kesabaran Yakub alaihissalam ketika mendapati musibah tersebut adalah fasabrun jamil, yaitu kesabaran yang indah, yaitu suatu kesabaran tanpa disertai dengan keluh kesah, ya, dan ratapan. Itulah kesabaran yang indah, walaupun merasakan sakit, merasakan sedih, ya, itu disakiti hatinya oleh putra-putranya, ya, anak-anak yang durhaka. Tapi yang dilakukan oleh Yakub alaihissalam ini adalah kesabaran yang indah. Ini adalah metode tarbiyah nabawiyah dalam Al-Quran, bagaimana ketika orang tua menjumpai, ya, ketidaksesuaian pada anak-anaknya, ya, seperti yang tidak diharapkan. Orang tua mengharapkan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, tapi yang kenyataannya sudah berusaha. Ini Nabi Yakub alaihissalam berusaha mendidik dengan sebaik-baiknya, ya, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Maka yang dilakukan orang tua adalah fasabarun jamil, kesabaran yang indah, kesabaran tanpa disertai dengan apa? Keluh kesah dan ratapan. Demikian yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Wallahul musta'an, dan Allah adalah tempat meminta pertolongan. Artinya seorang tidak bisa bersabar kecuali dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Nabi Yakub alaihissalam bisa bersabar, tidak berkeluh kesah selama ditinggal oleh Yusuf alaihissalam dalam waktu yang lama, ya, sangat lama sekali. Ya, beliau tidak bisa bersabar dengan kesabaran yang indah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Sehingga beliau berkata, wallahul musta'an, Allah adalah tempat meminta pertolongan, ala ma tasifun, atas apa yang kalian sifatkan, atas kedustaan kalian. Ya, bersabar. Artinya seorang tidak bisa bersabar kecuali dengan ditolong oleh Allah. Maka seorang, inilah makna dari firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
Demikian. Seorang tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang tidak bisa bersabar kecuali dengan pertolongan dari Allah. Seorang tidak bisa bersyukur dengan datang yang nikmat kecuali dengan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka ini adalah kaidah penting dalam kehidupan agar seorang bisa sukses dalam beribadah, ya, bersabar menghadapi ujian, ya, entah ujian sifatnya adalah musibah atau ujian sifatnya adalah kenikmatan. Dia bisa bersabar ketika mendapatkan musibah dan bisa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, dan ini tidak bisa terlaksana kecuali dengan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seorang banyak berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian. Kemudian setelah ditinggal, ya, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adala dalwah. Ayat ke-19 sampai 20. Qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bidu'atan wallahu alimun bima ya'malun. Wa syaruhu bithamanin basin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Allah berfirman, waja'at sayyaratun, ketika Yusuf sudah dibuang, ya, dilempar ke dalam sumur, maka, ya, tujuannya apa? Saudara-saudaranya Yusuf ini melempar Yusuf ke dalam sumur, tujuannya adalah agar nanti dipungut orang. Jadi mereka masih ada rasa kasihan kalau dibunuh, ya. Demikian. Jadi mereka melempar ke dalam sumur, yang sumur tersebut biasa, ya, banyak musafir lalu lalang untuk mengambil air dari sana. Tujuannya apa? Agar nanti ada yang mengut. Demikian. Ini menunjukkan akhafdhur rain, ya, mengambil keringanan, kerusakan yang paling ringan daripada dibunuh, kasihan dilempar ke dalam sumur. Demikian. Maka waja'at sayyaratun, datanglah, ya, musafir, sayyarah yang membawa tunggangan. Fa'arsalu waridahum, lalu mereka, rombongan ini kafilah, banyak, berarti musafirnya ini banyak. Fa'arsalu, lalu mereka mengutus waridahum, orang yang bertugas mengambil air. Fa'adala dalwah, maka ada seorang yang mengambil air, ya, menjatuhkan timba ke dalam sumur, ya, yang bertali. Kemudian ketika diangkat, qala, dia berkata, ya bushra, ada berita gembira, wahai berita gembira, hadza gulam, ada anak kecil di sini. Ini menunjukkan bahwasanya Yusuf ini masih kecil. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Yusuf masih kecil? Ya, pertama, ya, orang yang mengambil menarik timba tadi berkata, ya hadza gulam, ini ada anak kecil. Gulam itu anak kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, gulam. Yang kedua, yang menunjukkan Yusuf masih kecil, yaitu orang tersebut, ya, mengambil air dengan seorang diri, bisa apa? Bisa mengangkat Yusuf. Kalau orang dewasa, Yusuf sudah dewasa, tentu saja tidak sanggup, ya. Tapi kalau anaknya masih umur 6 tahun, 7 tahun, beratnya 15 kilo, 16 kilo, masih bisa, ya. Demikian, masih mampu. Ini menunjukkan Yusuf masih sangat kecil. Demikian. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya Yusuf masih kecil adalah kata Yakub alaihissalam, dia tidak bisa, yaitu apa? Nanti tidak bisa melawan serigala. Ya. Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Yusuf alaihissalam masih kecil. Ya, Masya Allah. Dan mereka tega untuk apa? Melemparkan Yusuf ke dalam sumur tersebut. Kemudian wa asarruhu bidu'atan, ketika mereka mendapatkan Yusuf alaihissalam, mereka, ya, wa asarruhu, yaitu menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Wa syarauhu bithaman bakhsin darahima ma'dudatin, lalu mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah. Darahima ma'dudatin, hanya beberapa dirham saja. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan adalah mereka, ya, tidak butuh sebenarnya dengan Yusuf tersebut. Yang penting, ya, ada yang mau dijual, dibeli berapa saja, silakan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ada beberapa tafsiran di sini. Waja'at sayyaratun, datanglah kafilah dagang, para musafir. Fa'arsaluhu waridahum fa'adala dalwah, mereka mengutus seorang untuk mengambil air. Ya. Lalu ternyata setelah
timba dimasukkan ke dalam sumur tersebut, yang naik adalah Yusuf. Yang naik adalah Yusuf. Wa asarruhu bido'atan. Ya. Lalu mereka pun asarru, menyembunyikan Yusuf bido'atan, sebagai barang dagangan. Ada beberapa penafsiran di sini. Yang pertama, yang menyembunyikan Yusuf ini adalah musafir. Ya, musafir tersebut ketika mereka mendapatkan Yusuf, ya, mereka berkata, disembunyikan bido'atan, sebagai barang dagangan. Ini jadi budak. Ya, ada anak hilang, kita ambil, dijadikan budak. Kalau budak bisa diperjualbelikan. Demikian. Ya, karena budak itu dianggap seperti barang dagangan, bisa diperjualbelikan. Manusia tapi dianggap seperti barang dagangan. Ini yang pertama. Jadi yang menyembunyikan adalah mereka musafir. Ya. Yang kedua, yang menyembunyikan adalah saudara-saudaranya Yusuf. Ya, saudara-saudaranya Yusuf. Saudaranya Yusuf, ketika mereka melempar Yusuf ke dalam sumur, mereka masih menunggu, bersembunyi sambil menunggu. Ya, barangkali ada musafir yang datang. Ketika mereka melihat ada musafir yang datang, kemudian mengambil Yusuf alaihissalam, mereka segera datang. Itu adalah budak kami. Jadi mereka menyembunyikan Yusuf yang tadinya ia adalah saudaranya, dianggap sebagai budaknya. Ini adalah budak kami yang melarikan diri. Ya. Kalau mau beli, silahkan beli. Demikian. Yusuf dianggap sebagai budak, sebagai barang dagangan. Demikian. Ini tafsiran yang kedua. Ya. Dengan sebab inilah mereka pulangnya kemalaman, karena mereka menunggu. Ya. Mana musafir yang mau mengambil Yusuf alaihi salam, sehingga mereka pulangnya kemalaman. Mereka memastikan ada orang yang sudah mengambil Yusuf. Ya. Ini supaya ada yang memberi makan kepada Yusuf. Demikian. Ini ada, yaitu kekejaman mereka. Ya. Ini masih ada sedikit kebaikannya. Demikian, agar Yusuf tetap hidup. Demikian. Kemudian wasyarahu bi tsamanin wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, Allah Maha mengetahui tentang perbuatan mereka, tentang perbuatan saudaranya Yusuf yang menganggap Yusuf sebagai budak yang hilang, yang kabur, kemudian dijual seperti barang dagangan, seperti budak, ataukah apa yang dilakukan oleh para musafir tadi yang mereka menganggap itu adalah barang dagangan mereka. Demikian. Kemudian setelah itu wasyarahu bitsamanin bahsin, lalu mereka menjual Yusuf bitsamanin bahsin, dengan harga yang murah. Siapa yang menjual di sini? Yang pertama adalah kakak-kakaknya Yusuf. Kakaknya Yusuf, mereka menjual Yusuf sebagai barang dagangan. Dia anggap budak yang lari. Ya, daripada merepotkan, sudah beli saja. Dengan berapa? Dengan harga yang sangat murah. Berapa? Darahim ma'dudatin, beberapa dirham saja. Ya, beberapa dirham saja. Demikian. Harganya sangat murah. Ya, demikian. Darahim ma'dudah, beberapa dirham saja. Ya, tidak banyak. Demikian. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menjual Yusuf ini adalah dengan harga yang murah adalah para musafir ini. Para musafir ini, mereka ketika mengetahui mendapatkan budak, mendapatkan anak yang hilang, mereka segera jual. Yang penting dapat uang. Ya, dianggap sebagai budak. Ya, sempat jual supaya apa? Tidak ada yang mengeklaim untuk mencari. Demikian. Supaya tidak ada yang menuduh bahwasanya dia membawa anak orang. Demikian para musafir ini. Mereka tidak memiliki rasa belas kasih sedikit pun terhadap anak yang masuk ke dalam sumur. Artinya kasihan, ini anak siapa? Ya, masuk ke dalam sumur. Tidak, tapi mereka bergembira. Ya. Berita gembira, kita dapat anak. Kemudian dijual, Masya Allah. Ini betapa kerasnya hati mereka. Demikian, tidak memiliki rasa iba, belas kasih terhadap anak kecil. Demikian. Dan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Ya. Kata para ulama, ini kaidah penting bagi seorang yang malas dalam beribadah. Itu apa? Wasyarauhu bitsamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, beberapa dirham saja, wa kanu fihi minaz zahidin, dan kanu mereka ini fihi terhadap Yusuf minaz zahidin, termasuk orang yang tidak butuh. Zahid, orang yang zuhud itu orang yang meremehkan sesuatu. Orang yang tidak butuh. Mereka tidak butuh kepada Yusuf.
Kenapa demikian? Ya, karena mereka tidak mengetahui siapa nanti Yusuf. Ya, Yusuf akan menjadi nabi, Yusuf akan menjadi bangsawan, Yusuf akan menjadi orang mulia, Yusuf akan menjadi orang kaya. Demikian. Yusuf akan menjadi orang penting, ya, di negara Mesir. Seandainya mereka mengetahui tentang nilai Yusuf seperti itu, tentulah mereka tidak mau menjual Yusuf dengan harga yang murah. Tapi kenapa dijual dengan harga yang murah? Karena mereka tidak mengetahui nilainya Yusuf alaihissalam. Ya. Begitu juga kata para ulama, ya, orang-orang yang tidak mengetahui tentang nilai suatu ibadah, ya, jangankan perkara yang fardu, perkara sunnah saja pahalanya sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, perkara yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kenapa banyak orang melalaikan beribadah? Karena mereka tidak mengetahui nilai suatu ibadah. Nilai saf pertama, ya, nilai dari mengerjakan qiyamul lail, salat malam, nilai pahala dari mengerjakan salat tarawih secara berjamaah, ya, nilai dari mengerjakan menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan 10 malam yang terakhir di malam Ramadan, ya, nilai dari beribadah di tanggal 9 Dzulhijjah, di hari Arafah. Karena seorang tidak mengetahui nilai dari pahala dari ibadah yang dikerjakan, maka mereka lalai, abai, meremehkan ibadah tersebut. Ya, demikian. Wa kanu fihi minaz zahidin, karena mereka tidak merasa butuh, padahal nilainya besar, pahalanya besar. Demikian. Sedangkan salat yang fardu, ibadah yang fardu, ibadah yang sunnah, contohnya menjaga, ya, 12 rakaat dari salat rawatib, salat sunnah rawatib, pahalanya besar. Seorang akan dibangunkan istana di surga. Kenapa ditinggalkan? Karena seorang tidak mengetahui tentang, ya, besarnya, ya, nilai pahala dari ibadah tersebut. Seandainya mereka, ya, mengetahui tentang besarnya pahala tersebut, tentulah mereka semangat untuk mendapatkannya. Sebagaimana pula seandainya mereka, orang-orang yang menjual Yusuf ini, mengetahui tentang, ya, keutamaan Yusuf, nilainya Yusuf alaihissalam, tentulah mereka tidak akan menjual Yusuf dengan harga yang ringan, harga yang murah. Tapi kenapa dijual dengan harga murah? Karena mereka tidak mengetahui tentang siapa Yusuf alaihissalam. Demikian. Ya. Ayat ini digunakan oleh para ulama untuk memotivasi orang yang malas beribadah. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui nilai dari suatu ibadah, nilai dari suatu kehidupan, hakikat, ya, harga paling berharganya suatu kehidupan yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa qala alladhi istarahu min misra limra'atihi akrimi mathwah asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Kemudian Yusuf alaihissalam ini dibeli oleh seorang pembesar di kota Mesir, ya, seorang menteri yang ada di kota Mesir. Kemudian wa qala alladhi istarahu, orang yang membeli Yusuf tersebut berkata kepada istrinya, wa qalat limraati, berkata kepada istrinya, akrimi mathwah, muliakanlah Yusuf, mathwah, asa an yanfa'ana, semoga, ya, dia bermanfaat bagi kita, au nattakhidahu walada, atau kita jadikan ia sebagai anak. Wa kadzalika makanna li Yusuf fil ardi, demikianlah kami memberikan kedudukan bagi Yusuf di muka bumi. Walinu'allimahu min ta'wil ahadits, dan kami ajarkan kepada Yusuf tentang tafsir mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah maha menguasai seluruh urusan hamba. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, perhatikan ayat yang mulia ini, Masya Allah. Maka Yusuf alaihissalam setelah dijual, dilempar ke dalam sumur, ya, dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dijual dengan harga yang murah sebagai budak, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengirim Yusuf ini, ya, ke tempat yang mulia, ya, yaitu di mana Yusuf alaihissalam ternyata dibeli oleh seorang bangsawan, seorang menteri yang ada di kota Mesir, yang ada di negeri Mesir. Demikian. Maka
Ketika Yusuf alaihissalam ini dibeli oleh seorang pembesar di negeri Mesir, pembesar Mesir tersebut berkata kepada istrinya, akrimi mathwahu, muliakanlah wahai istriku mathwahu, Yusuf ini yang masih kecil. Ya. Ini menunjukkan tentang baiknya ya, pembesar tersebut, majikannya Yusuf tersebut. Ya, sangat baik. Karena tuannya tersebut berkata kepada istrinya, akrimi, muliakanlah siapa? Mathwahu, tempatnya Yusuf. Artinya apa? Jangankan Yusuf, tempatnya saja juga perhatikan. Bagaimana bentuk memuliakan Yusuf? Yaitu perhatikan makannya, perhatikan tempatnya juga. Berarti orangnya juga, Yusuf juga sangat diperhatikan, makannya, tempat tidurnya, pakaiannya, demikian. Ya. Supaya Yusuf diperhatikan dengan perhatian yang lebih. Masya Allah, yang tadinya dibuang-buang, dijual dengan harga murah, Masya Allah. Sekarang di mana? Dia berada di tempat yang nyaman. Kata pemilik rumah tersebut, ya, pembesar kota Mesir, akrimi mathwahu, berkata kepada istrinya, wahai istriku, muliakanlah tempatnya. Mathwah itu tempatnya. Tempatnya siapa? Yaitu dia, Yusuf alaihi salam. Ya. Jadi yang diperhatikan bukan hanya Yusufnya, termasuk yang diperhatikan adalah tempat tinggalnya, tempat tidurnya, makanannya, pakaiannya, demikian. Jadi ya, bukan menjadi budak yang dibebani dengan beban-beban yang berat, demikian. Kemudian asa an yanfa'ana, semoga, ya, ini harapan dari majikan Yusuf. Asa an yanfa'ana, semoga dia bisa memberi manfaat bagi kita, ya, dia bisa bekerja untuk kita. Au nattakhidahu walada, atau kita jadikan dia sebagai anak. Ini dalil bahwasanya Yusuf masih kecil. Kalau sudah besar ya enggak dijadikan anak, enggak diangkat menjadi anak angkat. Demikian. Ini dalil bahwasanya Yusuf masih kecil, umur 6 tahun, 7 tahun. Demikian. Dan ini juga dalil bahwasanya yang memelihara Yusuf adalah keluarga yang tidak punya anak. Ya, pembesar Mesir tersebut tidak memiliki anak ketika menikah. Demikian. Sehingga sudah merindukan untuk kehadiran seorang anak kecil. Demikian, lama tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan, memiliki harta, ya, memiliki kekuasaan, tapi tidak memiliki anak, hampa kehidupannya. Demikian. Maka ketika datang Yusuf alaihissalam, budak yang masih kecil, dia berkata, asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ya, semoga Yusuf ini bisa memberi manfaat bagi kita atau kita jadikan anak sehingga membahagiakan kita. Demikian. Kemudian wa kadzalika makanna li Yusuf, demikianlah kami, ya, memberi kekuasaan kepada Yusuf alaihissalam, ya. Maknanya adalah kama yasanna lahu an yastariyahu azizun misra wa yukrimahu hadzal ikram ja'alna hadza muqaddimatan litamkinihi fil ardi min hadzat tariq. Ya, sebagaimana kami mudahkan bagi Yusuf, ya, untuk bisa tinggal di Mesir, tinggal di istana dari menteri Mesir tersebut, ya, demikian pula itu adalah sebagai muqaddimah, sebagai pembukaan bagi Allah tabaraka wa taala untuk memberi pemuliaan bagi Yusuf alaihi salam. Nanti di Mesir Yusuf akan menjadi orang yang mulia, Masya Allah, ya, tanpa pernah disadari, dijual, dimusuhi, ya, dilempar ke dalam sumur, tiba-tiba saja Masya Allah, ternyata Allah kirimkan Yusuf, ya, jalankan kehidupannya ke tempat yang mulia tanpa disadari. Demikian. Jadi ini perlu seorang itu bersabar dalam menghadapi proses kehidupan, bersabar, demikian. Dia berjalan di atas jalan yang hak, kebenaran, dan bersabar di atas kebenaran tersebut. Kemudian walinu'allimahu min ta'wil ahadits, dan kami akan ajarkan kepada Yusuf tentang tafsir mimpi, ya. Sehingga ketika Yusuf alaihissalam di tempat yang nyaman tersebut, dia masih kecil, ya, tempatnya dipersiapkan, ya, diperhatikan, kemudian tempat tinggalnya, makanannya, ya, dia tidak sibuk untuk bekerja yang lainnya. Maka di tempat itulah Yusuf, ya, terkonsentrasi untuk belajar, untuk menimba ilmu. Demikian, untuk menimba ilmu. Kesempatan itu, waktu yang luang yang dimiliki oleh Yusuf adalah kesempatan untuk menimba ilmu. Tidak ada himmah yang paling besar, ya, keinginan yang paling besar dari Yusuf kecuali hanyalah untuk menimba ilmu. Demikian. Itu berupa ilmu hukum syariat. Nanti juga Yusuf akan diajari oleh Allah tentang ilmu berkaitan tentang, ya, ilmu siasa, ilmu tentang kenegaraan, ya,
menjadi bendahara negara nanti, dan ilmu tentang tafsir mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah ghalib, mendominasi urusan seorang hamba. Ya, mendominasi urusan seorang hamba, ghalib, menguasai urusan hamba. Demikian. Walaupun dimusuhi, Yusuf ini dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dijual oleh para musafir, tapi Masya Allah, Allah yang menguasai urusan hamba. Ketika Allah hendak memuliakan seorang hamba, maka tidak ada yang bisa memalingkan dari apa yang Allah inginkan tersebut. Demikian. Walaupun berusaha untuk dibunuh, walaupun berusaha untuk dihinakan, menjadi budak, dibeli dengan harga yang murah, tapi ketika Allah hendak memuliakan seorang hamba, wallahu ghalibun ala amrihi, Allah menguasai seluruh urusannya. Allah mengurusi seluruh urusannya. Urusan hamba semuanya dikuasai oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian. Maka kita tumaknina dengan ketentuan-ketentuan Allah tabaraka wa taala. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Yaitu kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang hikmah suatu kejadian. Sehingga dengan sebab ini banyak yang tidak bersabar ketika menghadapi ujian-ujian dari Allah tabaraka wa taala. Seandainya seorang hamba mengetahui hikmah terjadinya sesuatu kepadanya, tentulah dia bersabar. Dan tentulah dia bersyukur dengan hal tersebut. Demikian. Karena apa yang Allah pilihkan kepada seorang hamba adalah yang terbaik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau benci sesuatu padahal itu hasilnya baik. Hasilnya kemudian nanti baik. Kenapa seorang benci? Karena seorang tidak mengetahui hasilnya. Seandainya dia mengetahui hasilnya, tentulah dia tidak membenci perkara yang Allah tetapkan kepadanya. Kemudian Allah berfirman, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Maka tatkala balagha asyuddahu, Yusuf ini sudah beranjak dewasa, tadinya kanak-kanak. Balagha asyuddahu, mencapai usia menjadi seorang pemuda yang asyuddah, yaitu usia yang kuat. Kuat fisiknya, kuat akalnya, demikian. Menjadi orang yang sangat rupawan, karena Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad utiya syatra jamal. Nabi Yusuf ini adalah seorang hamba yang diberi separuh ketampanan manusia. Separuh ketampanan manusia diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Separuh ketampanan manusia di muka bumi ini diberikan kepada siapa? Allah berikan kepada Yusuf alaihissalam. Betapa tampannya Yusuf alaihissalam. Demikian. Manusia yang paling tampan. Demikian. Laqad utiya syatrul jamal. Sungguh Yusuf telah diberikan separuh ketampanan dari ketampanan manusia. Ada manusia paling tampan. Ini belum ada apa-apanya dengan apa? Yusuf alaihissalam. Demikian. Ada arti yang paling tampan, belum ada apa-apanya dengan Yusuf alaihissalam. Separuh ketampanan manusia diberikan kepada siapa? Yusuf alaihissalam. Ada manusia paling tampan di muka bumi, separuhnya semuanya diberi yang ada pada Yusuf alaihissalam. Demikian. Walamma balagha asyuddahu, tatkala Yusuf ini sudah mencapai usia matang. Ada yang mengatakan usia 18 tahun. Ada yang mengatakan usia 20 tahun. Ada yang mengatakan usia 33 tahun. Dan itu adalah usia penghuni surga, usianya 33 tahun. Demikian. Atainahu hukman wa ilma. Kami berikan kepada Yusuf hukman, itu ilmu tentang hukum syariah, hukum tentang siasah, wa ilma, dan ilmu tentang takbir mimpi, tafsir mimpi. Kata para ulama, ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, memiliki ilmu, itu diberi kenabian, diberi kenabian. Yang kedua, diajari tentang ilmu tafsir mimpi. Dan ilmu tafsir mimpi ini ada ilham, ada orang yang diberi ilham oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga bisa menafsirkan mimpi. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau bisa menafsirkan mimpi, tapi tafsirannya kadang benar, kadang salah. Demikian. Tidak 100% benar,
Tapi Nabi Yusuf alaihissalam akurasi tafsir mimpinya 100% benar. Ya, akurasi tafsir mimpi ya yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam 100% benar. Ini adalah termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau orang lainnya ketika menafsirkan mimpi bisa benar bisa salah. Ya. Kadang banyak salahnya. Kalau benar sedikit. Demikian. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam ketika menafsirkan mimpi akurasinya berapa? 100%. Demikian. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami ya memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsin, berbuat baik, berbuat ihsan. Nabi Yusuf alaihissalam berbuat ihsan dengan dua. Pertama, dia berbuat ihsan kepada Rabb-nya dan berbuat ihsan kepada manusia. Berbuat ihsan kepada Rabb-nya, Nabi Yusuf alaihissalam bersabar. Nabi Yusuf alaihissalam tidak berkeluh kesah mendapatkan ujian musibah tersebut. Ya, dilempar ke dalam sumur, dia tidak berkeluh kesah. Kemudian diusir dari Palestina menuju Mesir, beliau tidak berkeluh kesah. Dijual menjadi seorang budak, beliau tidak berkeluh kesah, beliau bersabar ya atas ketentuan Allah tabaraka wa taala. Berarti dia berbuat ihsan kepada siapa? Allah tabaraka wa taala. Karena ia mengetahui Rabb-nya. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam berbuat ihsan kepada manusia. Itu beliau berbuat ihsan kepada ayahnya. Nabi Yakub alaihissalam sangat berbakti kepada ayahnya. Beliau berbuat ihsan kepada saudara-saudaranya, tidak mencaci maki mereka. Ya. Demikian. Beliau berbuat ihsan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada majikannya. Demikian. Dengan dua sebab ini, beliau Nabi Yusuf alaihissalam bersabar, tidak berkeluh kesah, senantiasa ya bersandar kepada Allah tabaraka wa taala. Dengan sebab ini Allah tabaraka wa taala ya memberi balasan yang baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini surat Yusuf ini adalah surat Makkiyah. Surat yang Allah turunkan kepada Nabi SAW ketika beliau masih berada di kota Mekah. Dan ayat ini adalah hiburan bagi siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi SAW diberi hiburan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan apa? Dibacakan surat Yusuf kepada beliau. Sebagaimana Yusuf wahai Muhammad. Ya. Ia dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Dia tidak bersedih dan hasilnya nanti dia akan mendapatkan balasan yang baik dari kami. Maka demikian pula engkau wahai Muhammad. Ya. Meskipun engkau dimusuhi oleh keluargamu, oleh paman-pamanmu yang ada di kota Mekah. Apabila engkau bersabar, berbuat baik semisal apa yang dilakukan oleh Yusuf, maka hasilnya pun kami akan membalas kebaikan dirimu. Masya Allah. Jadi ayat ini adalah sebagai apa? Hiburan bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan hanya khusus untuk Nabi Yusuf Alaihissalam, termasuk kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk kepada manusia semuanya yang ia berbuat ihsan. Berbuat ihsan kepada siapa? Berbuat ihsan kepada Allah dan berbuat ihsan kepada makhluk Allah yang lainnya. Dia bersabar, tidak berkeluh kesah menghadapi ujian-ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, menghadapinya dengan penuh dengan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kebaikan bagi hamba tersebut ya di kemudian hari tanpa disadari seorang hamba. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.